Halo guys, kita dari kelompok 5 kelas B. Mantap. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai marketing of high tech technology product and innovation mengenai chapter 5 yaitu relationship marketing, partnership and alliance. Jadi untuk perkenalan dari depan dulu. Ya, nama saya Maria Angelia, NRP 043. Nama saya Nilu Dewi, NRP 092. Nama saya Yusaya Pramudia Maharani, NRP 9. Nama saya Ilham Rinaldi, NRP 020. Dan saya Odi Devasa Gerindra, NRP 33. Yeay. Simak presentasi dari kita. Semoga menikmati. Ya, di sini ada beberapa outline. Yang pertama, seperti apa bentuk kemitraan perusahaan teknologi tinggi? Lalu apa alasan untuk membentuk kemitraan seperti itu? Lalu bagaimana mengurangi risiko pengaturan kemitraan? Apa risiko utama dan manfaat dari outsourcing? Faktor-faktor apa saja yang mengaruhi keberhasilan penggunaan outsourcing perusahaan teknologi tinggi? Kemudian, mengapa beberapa pelanggan lebih membutuhkan banyak usaha daripada yang lain? Apakah pelanggan setia lebih menguntungkan daripada yang lain? Dan yang terakhir, apa proses yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan pelanggan? Saja mengenai knowledge based economy, jadi ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, di mana pendorong pertumbuhannya bukan lagi pabrik-pabrik besar, namun dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ada intangible resource yang merupakan sumber keunggulan kompetitif seperti informasi dan pengetahuan yang dapat dibagikan melalui penggunaan dan aplikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan sosial seperti komunikasi juga sangat penting untuk arus pengetahuan. Kemudian efek dari lokasi geografis yang bervariasi ini efeknya dapat berkurang saat kita menggunakan teknologi seperti pasar dan organisasi secara virtual. Kemudian juga diperkuat oleh penciptaan klaster industri untuk mencapai keunggulan di seluruh dunia. Kemudian nilai pengetahuan lebih berguna dalam penggunaan sistem ataupun proses. Produk dan layanan dengan pengetahuan yang terbaru juga memiliki harga khusus, jadi beda dengan yang lainnya. Harga dan nilai sangat tergantung pada konteks, di mana informasi atau pengetahuan yang sama pun dapat memiliki nilai yang sangat berbeda, tergantung pada orang maupun waktu. Kemudian dari model manusia yang merupakan kompetensi, itu adalah komponen kunci dari sebuah nilai. Globalisasi, di sini pemerataan di seluruh dunia dipengaruhi oleh 4 poin, yaitu dari jaringan komputer, teknologi komunikasi, internet, dan transportasi yang ditingkatkan. Keempat hal ini dapat menghubungkan antar berbagai daerah sehingga globalisasi dengan knowledge based economy jika digabungkan menjadi collaboration, seperti itu. Partnering and strategic alliance. Di sini flatteners dengan implikasi spesifik untuk kemitraan teknologi tinggi dipengaruhi oleh outsourcing, offshoring, global technology enable supply chains, insourcing, open source innovation. Untuk outsourcing, kita menggunakan tenaga dari perusahaan lain untuk perusahaan kita. Kemudian offshoring, kita mengirimkan tenaga kerja kita untuk ditempatkan di berbagai daerah yang lain. Dan untuk global teknologi ini dapat membantu dalam rantai pasok sehingga mempermudah koneksi di berbagai daerah. Insourcing memperkuat sumber daya manusia dari perusahaan kita sendiri. Kemudian open source innovation jadi membuka untuk adanya inovasi-inovasi yang terbaru dari berbagai tempat. Untuk jenis kemitraan dapat dilihat pada bagian berikut, sehingga dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang secara jenis kemitraan vertikal dan jenis kemitraan horizontal. Yang pertama akan saya jelaskan tentang jenis kemitraan yang vertikal. Vertical partnership terbentuk di antara berbagai tingkat rantai pasokan. Jadi seperti ini, vertikal. Kemudian itu yang pertama ada hubungan pembeli dan pemasok, ada pemasok dan pelanggan original equipment manufacturer, di mana itu mempermudah efisiensi dalam mengakses bahan. Kemudian ada berkolaborasi untuk berinovasi dan membedakan produk akhir. Jadi mereka lebih mudah untuk melakukan inovasi untuk produk akhir yang akan disampaikan dan sampai di customer nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu penyedia layanan outsource sampai dengan pelanggan bisnis. Jadi menyediakan pelayanan yang terbaik untuk customer bisnisnya. Kemudian untuk manufacturers dan perusahaan distribusi, di sini mempermudah akses ke pasar hilir dan juga mereka bisa menyampaikan informasi
hingga sampai ke pasar. Untuk perusahaan dengan pelanggan end user, mereka dapat meningkatkan dengan relationship marketing, long term revenue stream, jadi mereka tahu untuk jangka panjang itu pendapatan-pendapatannya apa aja yang akan ada di perusahaan. Kemudian juga membuka sebagai sumber informasi tentang pasar. Kemudian untuk jenis kemitraan yang horizontal, terbentuk antara perusahaan yang beroperasi pada tingkat yang sama, jadi horizontal dari rantai pasokan. Di situ ada komplementer dan kompetitor, di mana ada pelengkap dan pesaing. Untuk complementary alliance, jadi bentuk aliansi ini di mana perusahaan menawarkan solusi akhir komponen pelengkap dan memungkinkan masing-masing untuk mempertahankan fokus pada kompetensi inti mereka sendiri-sendiri. Dan juga dengan adanya aliansi complementary ini mendorong peningkatan nilai dari suatu produk. Untuk competitive alliance, yaitu kolaborasi kompetitif, bersaing dengan pesaing di beberapa domain pasar, namun tetap memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan yang lain dalam keadaan tertentu. Horizontal partnership and financial performance. Kinerja keuangan yang lebih tinggi disebabkan dari aktivitas competitive alliance terjadi ketika yang pertama, aktivitas competitive alliance tingkat sedang, jadi tidak terlalu berlebihan. Kemudian juga dari strategi atau pengetahuan pesaing yang lebih canggih, jadi dapat memberi masukan dan untuk menambah inovasi di perusahaan itu. Lalu win-win approach, jadi saling menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya tentang konsorsium. Konsorsium ini yaitu koalisi seluruh industri, biasanya terdiri dari pesaing yang memiliki kepentingan bersama. Di sini mereka menetapkan standar industri, dapat mempengaruhi peraturan pemerintah, lalu mengejar pasar internasional dan dapat mengembangkan rencana untuk keberlanjutan kemitraan ini. Lalu ada alasan untuk bermitra. Yang pertama, mendapatkan akses ke sumber daya dan keterampilan secara tepat waktu dan dapat menghemat biaya. Yang kedua, alasannya bervariasi sepanjang siklus hidup suatu produk. Dapat dilihat pada gambar berikut ini siklus hidup produk, inovasi, dan peran aliansi. Yang pertama dari emergent stage, di mana ini ada ketidakpastian seputar produk, dan pembeli adalah inovator dan penggemar teknologi. Jadi pembeli ini bersedia mengambil resiko, memerlukan penggambaran yang akurat tentang manfaat dari produk yang akan mereka beli, terus yang membutuhkan dukungan yang luas, serta mereka ada rasa keingintahuan lebih lanjut tentang teknologi baru sejak dini, dan tentunya dengan biaya yang lebih rendah. Dan mengapa kok di emerging stage itu kita harus bermitra? Karena aliansi sangat berharga dan di antara pesaing potensial untuk menetapkan standar industri. Jadi bermitra itu untuk menetapkan standar industri dengan cara perjanjian lisensi, aliansi strategis, diversifikasi produk pelengkap, dan penempatan produk yang agresif. Saya akan melanjutkan materi dari Lia tadi. Selanjutnya adalah product life cycle, yaitu bermitra dalam keadaan yang sangat penting atau dalam keadaan yang mendesak. Nah, dari kita bermitra dalam keadaan yang penting, itu tentunya ada keuntungan dan kerugian. Dimana keuntungannya dari memiliki perizinan itu sendiri, itu pertama kita bisa memastikan batasan pasokan yang menurut kita sangat luas. Yang kedua, kita juga dapat membatasi jumlah pilihan produk yang menurut kita itu nggak sesuai. Yang ketiga, itu dengan adanya keuntungan dari memiliki perizinan, kita tuh mengetahui bahwa pasar itu dapat menerima produk atau jasa lebih cepat. Tapi selain ada keuntungan, tentu aja ada kerugian. Nah, di mana kerugian itu apabila kita tidak memiliki perizinan, itu yang pertama itu dapat berupaya mengubah teknologi untuk menghindari pembayaran biaya lisensi atau royalti. Yang kedua, kita juga bisa memiliki posisi dari monopoli kita, kehilangan posisi monopoli. Yang ketiga itu terdapat persaingan yang dapat menyebabkan harga itu jatuh dan lebih rendah daripada harga di pasar. Selanjutnya, dalam bermitra itu
kita tentunya ada aliansi strategis. Nah, aliansi strategis itu sendiri pengertiannya adalah perjanjian kerjasama dengan pesaing atau perusahaan, sesama perusahaan yang memiliki potensial yang sama untuk bersama-sama mensponsori perkembangan standar teknologi. Nah, keuntungannya dari melakukan standar aliansi strategi ini, yang pertama itu kita bisa memberikan batasan yang luas dari produk pasar yang kita tuju. Yang kedua, itu kita dapat membangun harapan positif untuk permintaan pasar. Yang ketiga, itu kita bisa dapat bekerja sama dengan pesaing, di mana bekerja sama dengan pesaing itu tentunya kita dapat memiliki benefit yang lebih gitu kan. Terus habis itu selanjutnya kita dapat mengurangi kebingungan di pasar. Jadi kita bisa mempersempit atau kita tuh selektif dalam memberikan penawaran produk ataupun jasa di pasar. Selanjutnya kita juga dapat mempersatukan pengetahuan untuk mendapatkan produk yang unggul. Jadi kita dapat berkolaborasi, kita sama-sama dapat berkolaborasi dengan perusahaan yang lain untuk sama-sama menciptakan produk unggul. Jadi pengetahuan dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu disatukan, bisa mendapatkan sebuah produk yang unggul di pasaran. Nah, selanjutnya ada kekurangan juga dari aliansi strategis ini. Nah, kekurangannya itu partner kita itu akan mendapatkan pengetahuan perusahaan yang bisa digunakan oleh perusahaan pesaing. Nah, jadi otomatis perusahaan pesaing itu bakalan tahu nih pengetahuan apa aja sih yang kita punya, pengetahuan lebih apa aja yang kita punya, sehingga nanti suatu saat mungkin pengetahuan kita bisa diadopsi oleh pesaing perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya masuk ke subbab selanjutnya, yaitu Go It Alone Strategies for Standard Setting. Nah, kenapa harus ada Go It Alone Strategies for Standard Setting? Nah, ini dilakukan agar kita tuh punya diferensiasi perusahaan kita saat kita tuh melakukan kerjasama dengan perusahaan yang lainnya. Yang pertama itu ada diversifikasi. Diversifikasi di sini itu perusahaan menawarkan banyak elemen dari solusi produk-produk mereka gitu. Misal contoh iPod atau iTunes. iPod atau iTunes itu dikeluarkan oleh Apple saat orang lain itu emang pengen punya gadget yang khusus nih buat isinya tuh lagu-lagu aja. Itu otomatis konsumen itu pasti bakalan beli iPod. Sedangkan iTunes itu dibeli oleh konsumen saat mereka itu ingin di dalam HP-nya itu terdapat lagu gitu, dan banyak aplikasi-aplikasi lainnya kayak gitu. Selanjutnya itu ada penempatan produk yang agresif. Nah, di sini itu gunanya untuk memaksimalkan produk yang dia miliki sehingga perusahaan itu tadi dapat melakukan penetrasi pasar, distribusi yang luas, dan membuat banyak model atau versi produk kayak tadi iPod atau iTunes. Selanjutnya di sini ada strategi apa yang menentukan standar industri. Nah, di sini kan ada macam-macam tuh, ada barrier to imitation, firm has required site skills, existence of capable competitors. Nah, di sini udah di tabel ini kita tuh udah bisa tahu gitu saat kita itu ingin nih perusahaan kita itu nggak banyak yang ngeduplikat, atau maksudnya nggak banyak yang nge-imitasi, high imitation. Terus abis itu punya skill juga perusahaannya. Terus abis itu nggak ada muncul atau nanti suatu saat muncul kompetitor. Nah, itu kita dapat menggunakan strategi yang agresif sole provider. Contohnya aja seperti PLN. PLN kan kayak yang ngikutin nggak ada. Jadi kayak barrier to imitation-nya itu tinggi. Nah, kalau firm requires site skills-nya dia juga tinggi. Yes, dia punya. Terus kalau existence of capable competitor, dia sama ini masih belum punya kompetitor. Otomatis dia adalah perusahaan yang monopoli juga kayak gitu. Jadi di sini udah disediakan strategi apa yang akan kita gunakan apabila kita ingin menggunakan ketentuan seperti imitation, skills, atau kompetitor kayak gitu. Terus habis itu di the product life cycle itu ada 4 tahap. Nah, tahap pertama itu adalah introduction stage, di mana itu adalah tahap perkenalan. Di tahap perkenalan ini biasanya
perusahaan itu melakukan promosi secara besar-besaran, biaya per buahnya itu masih relatif tinggi, omset penjualannya juga masih rendah karena kan dia baru masuk ke dalam pasar dan baru berusaha untuk menjualkan produknya. Terus habis itu omset penjualannya tentu masih rendah karena itu tadi dia baru dikenalkan di pasar dan peminatnya otomatis juga nggak terlalu banyak. Oke, yang tahap selanjutnya itu ada growth stage. Nah, di sini itu adalah tahap pertumbuhan di mana biasanya perusahaan itu memiliki desain yang dominan sehingga dia menjadi standar industri. Di sini dia bisa melakukan dua hal, yaitu pemberian lisensi pada kompetitor. Yang kedua, dia juga dapat mengakses pasar-pasar baru yang ada. Terus habis itu pada tahap growth stage ini perusahaan juga biasanya menjadi early adopter, yaitu pengadopsi awal dari suatu perusahaan yang lain gitu. Terus habis itu biaya per unitnya di growth stage ini mulai menurun, mulai bertahap menurun. Terus habis itu pasarnya juga dia bakalan semakin luas, omsetnya itu berjalan naik dan semakin berkembang. Dan di tahap ini itu tuh pesaing itu tuh mulai muncul gitu. Selanjutnya ada di tahap maturity stage. Di sini adalah tahap pendewasaan. Di sini persaingan itu akan semakin ketat dan perusahaan-perusahaan lain itu akan saling berebut pasar serta konsumen. Di sini tuh harga produk otomatis akan semakin bersaing karena semua perusahaan itu akan berlomba-lomba untuk memberikan harga yang paling rendah dan kualitas yang paling baik. Adanya pesaing juga yang bakalan kalah di kompetisi ini. Terus habis itu produksinya juga akan cenderung tinggi. Terus habis itu cash flow-nya dia tuh ada di posisi yang kuat pada tahap ini. Selanjutnya ada tahap decline stage. Di sini tahap yang paling buruk sih ya bagi sebuah perusahaan, karena di sini tuh jumlah produksi itu akan cenderung semakin menurun. Konsumen itu juga mulai jenuh dan dia akan mencari produk-produk lain yang dirasa masih fresh dan trendy gitu kan. Terus habis itu pesaing juga makin banyak lagi bermunculan dan menggantikan produk yang akan mengalami penurunan. Di sini juga keuntungan akan turun terus-menerus secara signifikan. Di sini juga kelompok kami menyajikan kenapa sih alasan-alasan kita itu melakukan partner dengan perusahaan lain. Yang pertama itu adalah sebagai akses resource dan skill kita. Jadi kayak transfer resource atau transfer skill pengetahuan. Terus habis itu yang kedua itu juga adanya efisiensi biaya bila kita akan berkolaborasi untuk menciptakan produk yang bagus. Speed time to market, terus habis itu banyak akses juga untuk menuju pasar baru apabila dilakukan bersama-sama. Terus habis itu dengan melakukan kolaborasi ini apabila berhasil nantinya kita juga dapat menetapkan standar industri. Selain itu alasan kenapa nggak harus sih, maksudnya alasan untuk melakukan partnership itu sendiri adalah agar untuk mengembangkan inovasi dan produk yang baru dan mempertahankan fokus pada kompetisi inti, dan kita juga bakalan learn from partners, dimana learn from partners ini benar-benar salah satu benefit yang sangat menguntungkan apabila kita bisa bertukar pengetahuan atau bertukar pengalaman dengan mitra kita untuk melakukan partnership kayak gitu. Terus habis itu selain itu tadi masuk advantage, sekarang kita ada risk juga sih in partnering. Nah di sini risknya adalah kita itu akan hilang otonomi dan kontrol. Yang kedua, keputusan itu harus dibuat bersama, kita nggak bisa membuat keputusan sepihak. Dan yang ketiga, keberhasilan itu bergantung pada upaya bersama gitu. Bukan hanya pada upaya satu perusahaan aja atau perusahaan satunya atau perusahaan lain, itu keberhasilannya itu bergantung pada dua perusahaan tadi atau lebih. Terus habis itu selanjutnya akan hilang rahasia dagang yang dimiliki dari masing-masing perusahaan. Karena itu tadi kan saling berbagi pengetahuan. Yang selanjutnya itu ada pengurangan keterampilan. Gak hanya itu aja, di sini juga risk in partnering itu ada legal issue and
antitrust concern, di mana kolaborasi itu diperlukan untuk bersaing secara global, dan kolaborasi itu juga dapat menurunkan persaingan domestik. Serta apabila gagal mencapai tujuan, otomatis hal-hal ini tuh disebabkan oleh budaya kerjasama yang tidak kompatibel, lack of attention, kayak yang perhatian ataupun yang saling ketergantungan dalam partner ini tuh hanya satu perusahaan aja, yang lainnya itu merasa tidak saling memiliki atau tidak saling melakukan kerjasama. Terus habis itu trust issue atau permasalahan kepercayaan itu. Terus habis itu factors contributing to partnership success, itu ini adalah faktor-faktor gimana sih partnership itu biar bisa sukses gitu. Yang pertama adalah interdependence, dimana ini tuh adalah saling ketergantungan antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam partnership ini. Yang pertama, dalam melakukan ketergantungan itu, perusahaan itu harus saling dan sama-sama memberikan motivasi. Yang kedua, itu ada asymmetrical independence, dimana ini tuh mengarah pada kesenjangan kebutuhan. Jadi yang membutuhkan itu bukan hanya satu perusahaan aja, tetapi yang lainnya tuh harus saling merasa membutuhkan satu sama lain. Dan ketergantungan itu juga harus menjadi jaminan dari seluruh pihak yang terlibat. Tingkat saling ketergantungannya itu nggak boleh rendah, serta harus ditunjang dengan memberikan motivasi. Di sini ada yang poin kedua, ada governance structure, di mana governance structure itu meliputi syarat, ketentuan, sistem, dan proses yang digunakan untuk mengelola aliansi itu sendiri. Yang pertama itu ada unilateral atau bilateral. Unilateral itu uni, yaitu satu, di mana nanti keputusan hanya dilakukan secara sepihak maupun dari salah satu perusahaan aja. Sedangkan unilateral ini seharusnya tidak digunakan dalam sistem partnership ini, ataupun saat kita ingin partnership ini sukses, kita nggak boleh membuat keputusan secara sepihak, karena ini sistemnya bersama, ya berarti keputusan harus dilakukan secara bersama, yaitu menganut lebih condong ke bilateral, di mana keputusan itu dilakukan secara bersama, meliputi dua belah pihak maupun lebih. Nah, tapi untuk melakukan bilateral ini sendiri, kita memiliki beberapa poin penting, yaitu ada 3. Yang pertama komitmen, yang kedua trust, yang ketiga itu communication. Nah, komitmen sendiri, saat kita melakukan keputusan bersama, kita harus komitmen untuk menyetujui bagaimanapun hasilnya itu merupakan jalan ataupun hasil yang terbaik bagi perusahaan-perusahaan tersebut yang melakukan partnership. Nah, untuk trust sendiri, kita tuh juga harus percaya atas keputusan bersama. Misal keputusannya lebih condong ke perusahaan A atau perusahaan B, itu kita harus tetap percaya bahwa itu adalah keputusan yang baik yang akan dilakukan untuk perusahaan yang melakukan partnership itu sendiri. Dan communication adalah bagaimanapun nanti keputusannya, diharapkan perusahaan-perusahaan ini tetap menjalankan dan menerima hasil putusan dengan baik, sehingga tetap melakukan komunikasi yang baik. Selanjutnya, tapi untuk melakukan poin komitmen tadi, itu kita tuh harus memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan, baik nanti hasil dari partnership itu berhasil atau tidak. Dan komitmennya itu seperti salah satu komitmen yang nanti akan dijalin itu seperti mengambil keuntungan bersama ataupun nanti menanggung resiko secara bersamaan. Selanjutnya, tipe-tipe komitmen tadi itu ada 3. Dari yang pertama itu ada kebutuhan ekonomi. Di sini itu komitmen untuk yang mengarah kepada kebutuhan ekonomi itu tidak mengarah pada kesuksesan mitra. Yang kedua itu keinginan atas sukarela. Komitmen yang dilakukan secara sukarela gitu. Itu didasarkan oleh perasaan yang positif dan penghargaan terhadap kontribusi mitra atau kontribusi perasaan yang kita ajak atau mengajak kita untuk melakukan suatu partnership. Yang kedua itu komitmen ini tuh biasanya didasari karena kita tuh melihat kesuksesan mitra di event-event sebelumnya, kayak ternyata perusahaan ini tuh pernah meraih ini, brandnya pernah meraih ini. Jadi kita itu dengan secara sukarela atau emang dari keinginan dari hati kita untuk melakukan partnership dengan perusahaan ini. Dan selanjutnya itu adalah kewajiban moral, kayak gitu. Ya, oke.
kita lanjutkan lagi ya dari tadi Mbak Rani, kita lanjut ke apa sih faktor-faktor yang menyumbang keberhasilan pada kemitraan atau partnership. Yang pertama adalah faktor kepercayaan. Nah, percaya ini bahwa keputusan yang diambil oleh mitra itu juga akan menjadi keputusan terbaik untuk kemitraan yang akan dilakukan. Dan yang kedua adalah kepercayaan ini bahwa mitra akan bertindak jujur. Jadi kita harus percaya bahwa mitra kita itu juga bertindak jujur kepada kita. Dan yang ketiga adalah percaya pada motif dan niat mitra. Jadi kita harus percaya bahwa dalam bermitra semuanya memiliki tujuan yang sama. Nah, kepercayaan ini akan memberikan kontribusi pada beberapa hal. Yang pertama yaitu efektifnya penyebaran informasi. Yang kedua adalah kemauan untuk memberikan informasi yang langka atau sensitif. Karena kita bermitra, jadi mitra akan memberikan informasi kepada kita. Dan sebaliknya, kita juga akan memberikan informasi kepada mitra kita, baik itu informasi yang langka atau sensitif. Karena untuk apa? Demi kemajuan bisnis yang akan kita lakukan bersama mitra kita. Dan yang ketiga pastinya dengan rasa kepercayaan yang semakin meningkat akan menumbuhkan bisnis yang semakin baik. Oke, faktor selanjutnya setelah kepercayaan adalah faktor komunikasi yang efektif antara kita dan mitra kita. Nah, komunikasi yang efektif ini akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah akan meningkatkan intensitas mengenai perbagian informasi antara kita dan mitra. Yang kedua, karena kita meningkatkan intensitas kita untuk berhubungan, maka juga akan membagikan informasi, sehingga persebaran informasi antara kita dan mitra akan semakin banyak. Dan informasi adalah salah satu hal yang mendorong kemajuan bisnis. Yang ketiga, adanya komunikasi dua arah. Dengan adanya komunikasi yang efektif, maka komunikasi dua arah akan efektif. Jadi tidak hanya satu arah, tidak hanya kita yang ke mitra atau mitra kita, tapi dua-duanya bisa berkomunikasi dan memberikan imbal balik yang setimpal. Dan yang keempat adalah dengan adanya komunikasi yang efektif, kita dapat percaya atas data atau informasi yang kita dapatkan. Jadi informasi yang kita dapatkan akan dapat dipercaya dan sangat dapat diandalkan, baik dari mitra maupun dari kita yang diberikan kepada mitra, sehingga akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan yang kelima adalah komunikasi yang struktur dan memiliki tujuan. Jadi kita berkomunikasi dengan mitra itu akan terstruktur karena kita memiliki komunikasi yang efektif, dan apa yang dibahas dalam komunikasi itu pasti memiliki tujuan sehingga tidak akan sia-sia. Untuk yang selanjutnya, faktor yang berpengaruh pada kesuksesan bermitra adalah budaya perusahaan yang disesuaikan. Yang pertama-tama, pastinya perusahaan itu memiliki perbedaan nilai, dan perbedaan nilai inilah atau kepercayaan inilah yang akan menentukan bagaimana kita akan menyelesaikan masalah. Jadi dalam bermitra kita harus bisa untuk menyesuaikan bagaimana nilai, bagaimana budaya perusahaan, sehingga dalam menyelesaikan masalah kita dapat melakukannya dengan semakin baik. Yang kedua adalah ada beberapa perusahaan yang terkenal mungkin sulit diajak bekerjasama. Karena apa? Karena budaya mereka memang sulit untuk disesuaikan dengan kita. Misal kita bekerjasama dengan perusahaan dari luar negeri, nah itu kan susah tuh, karena dari luar negeri budaya beda, sedangkan kita dari mungkin Indonesia memiliki budaya sendiri. Nah kita mungkin ada perbudayaan yang bertabrakan di sini. Dengan perbudayaan yang bertabrakan, maka lebih susah untuk menyesuaikan budaya perusahaan, karena menyesuaikan budaya perusahaan ini adalah salah satu faktor yang mendukung bagaimana kemitraan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah dalam faktornya pastinya kedua belah pihak ingin yang namanya keadilan. Jadi faktor selanjutnya adalah hubungan kerjasama yang adil. Nah, dalam presentasi ini ada 3 jenis atau 3 tipe keadilan dalam bermitra. Yang pertama adalah keadilan tipe distributif. Apakah keadilan tipe distributif itu? Yaitu adalah keadilan dalam distribusi keuntungan antar kedua belah pihak. Jadi di sini adalah bagaimana kita membagi keuntungan antara pihak A dan mitra kita, atau mungkin pihak B dan mitra selanjutnya. Dan yang kedua adalah prosedural. Nah, di sini prosedural adalah level selanjutnya daripada distributif. Kalau distributif itu lebih mengarah pada hasil keuntungan yang dibagi adil. Kalau prosedural dilibatkan sejak awal proses penentuan keuntungan tersebut. Jadi proses menentukan distribusi keuntungan sudah diadili di situ. Jadi mungkin diajak berkumpul untuk merumuskan bagaimana sih proses pembagian keuntungan yang adil oleh mitra. Jadi kita lebih mendapatkan hasil yang semakin maksimal atau win-win solution. Nah, yang ketiga adalah tipe keadilan interaksional, di mana itu adalah tipe keadilan yang kita rasakan sendiri. Jadi kita sebagai mitra atau sebagai pelanggan merasakan bahwa saat kita bermitra dengan orang itu, kita merasakan keadilan yang sama. Nah,
keadilan prosedural di sini akan lebih penting daripada keadilan distributif untuk kesuksesan hubungan jangka panjang. Jadi sini yang ditekankan adalah jangka panjang karena apa? Dalam prosedural mereka dilibatkan dalam sejak proses membuat keuntungan distribusinya. Jadi diajak untuk berunding mengenai bagaimana pendistribusian keuntungan yang adil. Jadi akan lebih terasa lah keadilannya daripada tiba-tiba hasil-hasilnya dibagi secara distributif. Nah, selanjutnya apa sih faktor yang membuat kemitraan ini sukses? Yang jelas adalah adanya kontrak hukum yang sah antara mitra dan yang sedang melakukan permitraan. Nah, kontrak hukum mungkin sangat-sangat ini ya terdengar menakutkan karena berhubungan dengan hukum. Namun kontrak hukum dapat memberikan beberapa keuntungan. Seperti yang pertama, kontrak memberikan kejelasan dan kewajiban antara pihak yang sedang bermitra. Jadi di situ jelas diberikan dalam mungkin dokumen. Semua pihak harus menyetujui itu dan semuanya mendapatkan kewajiban hak yang sama yang dilindungi oleh hukum, sehingga kontrak hukum memiliki keunggulan yaitu memberikan kejelasan. Dan yang kedua adalah apabila kita memiliki mitra atau bekerja sama dengan pemerintah, kontrak hukum ini harus dipakai karena kita sebagai perusahaan yang mengikuti peraturan harus menggunakan kontrak hukum untuk berjalan dengan pemerintah. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah faktor mengenai bagaimana sih kita menyelesaikan masalah atau konflik yang akan timbul dalam permitraan. Karena ya nggak mungkin dalam bermitra kita tenang-tenang aja. Mungkin dalam bergejolakan kita bermitra pasti ada satu atau dua hal yang akan membuat kita berpikir ulang tentang kemitraan ini. Nah, teknik penyelesaian konflik itu lebih penting daripada bagaimana perusahaan mengatur tingkatan konflik tersebut. Nah, yang pertama adalah resolusi konflik yang baik atau bagaimana menyelesaikan konflik yang baik meliputi kedua pihak berbagi kepentingan yang sama pada hasil. Jadi kedua belah pihak itu memiliki tujuan akhir yang sama. Jadi kita harus menekankan dulu dari awal kalau memang semua pihak itu memiliki tujuan yang sama dari awal hingga akhir. Dan yang kedua, kita harus juga sama-sama menghargai kepentingan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Jadi misalkan pihak A memiliki kepentingan dalam hal ini atau mungkin pihak B memiliki kepentingan dalam hal lain, kita juga harus sebagai pihak yang bermitra menghargai kepentingan mereka. Jadi nggak bisa kita memaksakan kepentingan kita sendiri, kita harus memperhatikan kepentingan pihak lain. Hal yang ketiga adalah kita harus bisa mengidentifikasi apa sih solusi yang sekiranya itu menjadi win-win solution. Jadi kita untung, mitra juga untung, dan semuanya senang. Jadi kan semuanya diuntungkan dengan ini. Jadi kita harus melihat bagaimana sih win-win solution yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Nah, tingkatan konflik biasanya tuh terjadi di level operasional. Jadi level perusahaan yang mungkin di lapangan lah atau mungkin di gudang dan lain-lain. Nah, tapi kalau hanya terjadi di situ dan yang menyelesaikan masalah itu hanya orang-orang yang di situ juga, itu akan menjadi masalah. Jadi alangkah baiknya kalau level manajemen atau senior itu juga tahu. Jadi membawa masalah ini ke level manajemen agar manajemen itu juga turun tangan untuk menangani masalah tersebut dan tidak hanya diselesaikan oleh pihak yang berseteru. Jadi ada yang penengah lah untuk menyelesaikan pihak tersebut. Dan yang perlu diingat adalah dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan, negosiasi itu paling murah dan lebih murah daripada kita menggunakan lembaga bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau memang bisa dinegosiasikan, kita negosiasikan dulu terhadap mitra. Nah, untuk mungkin intinya juga dari untuk dalam bermitra ini, semangat dalam bekerja sama itu menjadi kunci keberhasilan apakah kemitraan ini dapat terus dilanjutkan atau tidak. Dan dalam bermitra ini kita juga ingin untuk berkembang, oleh karena itu kita harus mengembangkan kompetensi dalam bermitra seperti kompetensi kooperatif, kompetensi untuk beraliansi, dan orientasi tujuan kita dalam bermitra. Nah, bermitraan sudah, faktor untuk kesuksesan bermitra sudah, kita masuk ke bagian outsourcing ya. Jadi outsourcing itu mungkin udah tahu kan semua, kita intinya menggunakan resource lain yang kita gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di pihak kita. Nah, outsourcing ini memiliki resiko tinggi tapi juga memiliki kesempatan yang besar pula. Jadi dia mungkin high risk high gain ya. Jadi ada sisi lain yang dia sangat resiko, ada sisi lain yang dia sangat penting atau mungkin sangat berdampak besar dalam kemitraan. Nah,
ada beberapa pilihan dalam melakukan outsourcing ya. Jadi di sini akan dijelaskan mengenai tipe dari outsourcing. Yang pertama adalah kontrak manufaktur. Jadi mungkin kalau kalian tahu di manufaktur atau mungkin pabrik ada beberapa hal yang di outsourcingkan seperti itu. Kemudian ada business process outsourcing atau BPO. Lalu ada ITO atau Information Technology Outsourcing. Jadi mungkin ini untuk ITO lebih ke arah kita memberikan kepada pihak lain dalam hal informasi teknologi dalam perusahaan. Lalu ada outsourcing untuk inovasi, terbagi lagi dalam R&D untuk pengembangan produk dan desain. Kemudian ODM atau Original Design Manufacturer. Jadi di sini perusahaan meminta perusahaan lain atau perusahaan outsourcing untuk memberikan kita inovasi. Semisal di ODM atau Original Design Manufacturer, kita memberikan perusahaan lain, memberikan mereka mungkin spesifikasi apa sih yang kita butuhkan, dan mereka membuat inovasi yang akan digunakan kepada kita. Jadi kita menggunakan Original Design Manufacturer sebagai outsourcing. Nah, outsourcing sendiri ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah outsourcing memberikan kita akses kepada banyak sekali tenaga ahli, dan mereka sudah mengikuti pelatihan atau perusahaannya sudah memberikan sertifikasi, jadi kita dapat menggunakan tenaga ahli secara langsung dan itu cepat sekali. Dan yang kedua adalah penyedia tenaga atau penyedia outsourcing memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terus disempurnakan. Karena apa? Mereka kan outsourcing ini, mereka tuh mungkin contoh outsourcing bagian kebersihan. Nah, di sini dia itu ya udah pekerjaannya di kebersihan, dan dia bertahun-tahun bekerja di kebersihan, pastinya dia tahu dong bagaimana cara membersihkan yang paling baik, bagaimana alat kebersihan yang paling bagus, bagaimana orang-orang harus memberikan prosedur untuk kebersihan kantor. Dia paling jago dalam hal itu, dia paling sempurna lah dalam hal untuk kebersihan kantor. Dan yang ketiga adalah skala ekonomi. Yang keempat ada efisiensi biaya. Nanti akan dijelaskan mengapa kok outsourcing ini juga berpengaruh pada efisiensi biaya. Dan yang kelima adalah dengan adanya outsourcing, jadi kita memberikan tugas-tugas yang sekiranya kita tidak membutuhkan resource yang penting, perusahaan dapat berfokus pada kompetensi utama perusahaan itu sendiri, sehingga resource yang dimiliki akan semakin dapat dimaksimalkan kepada hal-hal yang paling dibutuhkan di perusahaan. Nah, ini ada gambar contoh, mungkin dilihat di sini. Ini pada tahun 2005 ya, adalah pengeluaran global untuk outsourcing pada berbagai jenis bisnis. Bisa dilihat di sini yang paling banyak tahun 2005 ya, tahun 2005 adalah logistik dan procurement. Di sini sangat banyak untuk di outsourcingkan, dan yang kedua adalah manufacturing. Jadi dua hal ini yang paling banyak di outsourcingkan pada tahun 2005, dan mungkin untuk 2020 pastinya ada perkembangan, tapi kita juga belum tahu seperti apa. Nah, ini juga ada sebuah pie chart lagi. Di sini menggambarkan outsourcing layanan bisnis di beberapa wilayah atau negara. Nah, di sini yang paling besar dilihat di sini adalah India, diikuti dengan Central and Eastern Europe, kemudian China and Southeast Asia. Seperti itu. Jadi ini memang berarti dijelaskan bahwa di India sendiri layanan outsourcing itu sangat banyak sekali. Nah, jenis outsourcing apa sih yang ada di dunia ini? Ada beberapa. Yang pertama adalah offshoring, yaitu adalah melakukan fungsi pekerjaan di luar negara. Jadi kita memberikan sumber daya kita untuk bekerja di luar negara atau di negara lain. Yang kedua adalah captive offshoring, yaitu kita memberikan resource kita pada fasilitas milik perusahaan di negara lain, hampir mirip dengan offshoring. Kemudian ada reverse outsourcing, yaitu perusahaan outsourcing membuka kantor atau membuka tempat di negara asalnya. Kemudian ada nearshore outsourcing, yaitu penyedia sumber daya atau penyedia sumber daya outsource yang berada di dekat perbatasan atau perusahaan dalam zona waktu yang sama. Jadi tidak dalam satu negara tapi dia berdekatan. Kemudian ada homeshoring atau outsourcing secara domestik atau memperkerjakan pekerja domestik untuk bekerja di daerah sendiri. Dan yang keenam adalah farmshoring, yaitu adalah ke arah desaan atau outsourcing pada pekerja di domestik yang fokusnya pada daerah desa untuk pertanian, untuk perkebunan dan sebagainya. Nah, dalam outsourcing sendiri ada beberapa alasan yang dimiliki perusahaan mengapa mereka melakukan outsourcing, dan dalam outsourcing sendiri karena tadi ada manfaat pasti ada di sini risiko. Nah, di sini di gambar ini akan menjelaskan berapa banyak sih alasan yang dimiliki perusahaan untuk melakukan outsourcing dan berapa banyak risiko yang akan diterima perusahaan saat mereka melakukan outsourcing. Mari kita bahas satu persatu. Nah,
alasan outsourcing yang pertama yaitu adalah penghematan biaya. Sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, penghematan biaya di sini ada beberapa faktor, yaitu adalah khususnya untuk kontrak manufaktur. Mengapa? Jadi manufaktur kan mereka membuat barang, tapi kan mereka tidak dalam jangka waktu yang lama. Jadi membuat barang, kalau barangnya selesai sudah kontraknya selesai, sehingga membuat selesai sudah kontraknya selesai. Dan yang kedua adalah didorong oleh economies of scale. Dengan economies of scale, semisal perusahaan menerima pesanan yang sangat banyak sekali dan mereka membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak sekali. Ya pilihannya outsourcing daripada mereka harus meng-hire pekerja secara formal. Karena dengan banyaknya bekerja, economies of scale dapat dicapai. Kemudian ada diskon volume. Mungkin di sini ke arahnya semakin banyak yang disewa, bisa mungkin mendapatkan harga khusus lah dari pemberian si outsourcing ini. Dan yang keempat adalah adanya efisiensi rantai pasok. Dengan menggunakan outsourcing ini, mereka lebih ahli dalam hal logistik, mereka lebih ahli dalam hal procurement. Kita dapat menggunakan keahlian mereka, dan sehingga rantai pasok ini bisa berjalan lebih efektif karena kita tidak harus berjalan dari awal. Kemudian alasan untuk outsourcing selanjutnya adalah mengasah kompetensi inti. Untuk perusahaan yang tidak ingin teralihkan perhatiannya, mereka bisa menggunakan outsourcing ini sehingga mereka hanya bisa fokus pada hal yang mereka ingin lakukan. Jadi mengoutsourcekan tugas-tugas yang dirasa tidak penting seperti kebersihan, keamanan, dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga adalah kemampuan dari penyedia jasa outsource itu sendiri. Jadi kemampuan dari penyedia jasa outsource itu juga menjadi alasan mengapa perusahaan mau melakukan outsourcing. Karena apa? Perusahaan penyedia jasa outsource, mereka memberikan tenaga kerja yang sangat berkemampuan tinggi atau high skill dengan biaya yang relatif rendah daripada kita harus meng-hire orang secara formal. Seperti itu. Nah, kemudian ada lanjutan lagi, mengapa sih kok kita harus outsourcing? Kenapa perusahaan harus outsourcing? Yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Nah, jadi sini perkembangan teknologi mempengaruhi bagaimana sih? Jadi memudahkan perusahaan untuk mengontrol perusahaannya dari jarak jauh juga, dan berkomunikasi dengan perusahaan outsourcing, sehingga mereka dapat memberikan komunikasi paling baik untuk orang yang sedang di outsourcingkan dan perusahaan yang sedang menyediakan jasa outsourcing, sehingga semua lini komunikasi dapat dengan lancar. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah mitigasi isu manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini juga sangat penting sekali. Kita tahu kalau kita meng-hire pegawai secara formal, kita harus memikirkan gaji, harus memikirkan kompensasi, tunjangan, dana pensiun, atau mungkin kalau ada sakit, atau mungkin tambahan gaji, dan selain itu. Nah, untuk mitigasi ini kita tidak perlu memikirkan rencana pensiun dari pekerja yang di outsourcingkan maupun asuransi dan sebagainya, karena itu sudah menjadi tanggungan dari perusahaan penyedia jasa outsourcing, sehingga untuk beban pegawai sendiri akan sangat berkurang dengan signifikan seperti itu. Kemudian ada beberapa alasan lain mengenai mengapa sih harus outsourcing, seperti globalisasi, kita harus bekerja di negara lain, kita harus membuka cabang di negara lain, dan kita kalau menggunakan resource sendiri susah. Kemudian ada intensitas kompetensi, dan yang ketiga adalah tekanan waktu dan biaya, sehingga itu memberikan alasan yang kuat bagaimana kenapa perusahaan harus melakukan outsourcing. Tapi di lain itu, selain ada manfaat, outsourcing juga memiliki resiko. Apa sih resiko outsourcing? Yang pertama, penghematan biaya tidak terlalu berwujud. Karena apa? Kita tidak benar-benar tidak membayar, jadi kita tetap membayar, cuman jumlahnya lah yang akan menentukan karena berapa sih sebenarnya keuntungan dari outsourcing yang kita lakukan. Apakah itu benar-benar kita untung, atau malah dengan outsourcing ada beberapa faktor yang malah merugi. Nah, ini mengakibatkan kita sulit untuk menghitung biaya asli dari pekerjaan yang kita outsourcingkan. Jadi karena kita menggunakan outsourcing, kita ngikut ke tarif yang diberikan oleh perusahaan outsourcing, sehingga kita tidak tahu berapa sih sebenarnya nilai dari pekerjaan yang kita outsourcing ini. Dan yang kedua adalah masalah kualitas, karena kita memberikan outsourcing kepada pihak ketiga atau pihak penyedia outsource, jadi kita akan berkompromi sedikit dengan yang namanya kualitas. Contohnya di sini adalah di Amerika adalah 1 until 800 number atau 100 number. Jadi di sini adalah sebenarnya penyelesaiannya ini adalah nomor telepon. Jadi perusahaan itu menggunakan nomor telepon untuk pelayanan pelanggan konsumen. Jadi misalkan perusahaan A memiliki nomor telepon 1800 bla 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 bla. Nah, itu perusahaan yang menerima telepon itu dapat di outsourcingkan, contohnya seperti itu. Jadi semisal perusahaan A memiliki masalah dan konsumen ingin menelpon perusahaan A,
menelepon angka tersebut, tapi dialihkan ke outsource yang mengenai keluhan pelanggan, sehingga tidak langsung ke arah perusahaannya, tapi dia diterima dari perusahaan outsource-nya, dan mungkin penjelasan yang diterima dari perusahaan outsource tidak lengkap yang dimiliki oleh perusahaan aslinya. Jadi antara teleponnya akan dialihkan atau antara konsumen tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, jadi itu sangat risiko sekali. Dan yang kedua adalah dengan outsource ini sendiri bisa jadi pemasok tidak memahami apa sih kebutuhan bisnis pelanggan itu pada intinya. Jadi dengan outsource kan kita menggunakan orang lain, tapi mereka kan bekerja dengan standar mereka. Nah, takutnya di sini standar mereka itu tidak sama dengan standar yang diinginkan atau kebutuhan dari pelanggan outsource ini sendiri. Jadi akan kompromi dengan kualitasnya. Dan yang ketiga, pastinya kalau kita terlalu sering menggunakan outsource, kita akan terlalu bergantung pada yang namanya vendor outsource. Nah, bergantung pada vendor outsource ini juga suatu kerugian ya. Karena apa? Kalau misal vendor outsource yang kita gunakan ada masalah, atau kita ingin berpindah kepada vendor lain, atau kita intinya memiliki switching cost lah dari vendor outsource A ke outsource B, kita memiliki switching cost karena apa? Harus menyesuaikan perjanjian, harus menyesuaikan kebutuhan, harus menyesuaikan standar yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi itu sangat-sangat mengganggu sekali apabila terjadi switching cost karena kita terlalu tergantung pada vendor. Nah, Ya, melanjutkan Mas Audrey tadi, untuk resiko yang akan kita dapatkan dari penggunaan outsource ini adalah berikutnya adalah dilusi keunggulan kompetitif, di mana lebih sedikit diferensiasi dari pesaing. Ini tentu akan dipengaruhi karena outsource tersebut tidak hanya menanggulangi bisnis yang ada di perusahaan kita, melainkan di perusahaan orang juga. Berikutnya adalah risiko menumbuhkan persaingan baru, di mana dari risiko yang sudah kita dapatkan, otomatis secara tidak langsung berbagi rahasia dagang, seperti itu, dan akan menumbuhkan persaingan baru di industri yang perusahaan kita hadapi, yaitu industri teknologi. Berikutnya adalah reaksi publik, di mana publik tentu akan bereaksi atas produk yang telah dibuat, padahal produk tersebut itu salah satu bentuk outsourcing yang kita lakukan, sehingga reaksi publik sulit untuk kita atasi. Yang terakhir adalah masalah politik, di mana ketika terjadi masalah politik tersebut, outsourcing akan melakukan sedikit perpolitikan di dalamnya, sehingga produk yang setelah dijanjikan belum tentu sama hasilnya dengan yang diharapkan. Dan berikutnya di sini adalah outsourcing melalui pendekatan mitigasi. Kita melihat di sini ada bagannya kalau kita harus mempertanyakan dulu kepada perusahaan kita, apakah kita perlu menggunakan outsourcing, dengan melihat apakah menggunakan pihak luar yang baik itu pihak luar yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Lalu berikutnya adalah tingkat outsourcingnya sendiri, dan ketiga adalah tipe outsourcingnya. Dan untuk mencapai kesuksesan dalam melakukan outsourcing, yaitu penghematan biaya dan menemukan sudut pandang baru, kita akan melalui beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama yaitu faktor bisnis yang kritikal, proses bisnis, karakteristik tugas, dan kapabilitas vendor yang akan kita bahas satu persatu. Pertama yaitu dari kritikalitas fungsi bisnis, yaitu di sini proses bisnis yang sangat penting itu tadi merupakan terobosan di mana di dalamnya terdapat kekayaan dan keterampilan intelektual inti, yang mana apabila hal ini terdapat gejolak di dalamnya, itu akan mempengaruhi proses bisnis kita. Karena ini merupakan sumber daya yang kita kelola sendiri, atau sumber daya hasil intelektual perusahaan kita. Lalu berikutnya adalah untuk
untuk tambahan inovasi dan proses yang tidak kritis, pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan komunitas, dan kedua pengalih-dayaan. Dimana dari faktor yang mempengaruhinya itu perlu adanya pengetahuan dan keterampilan di komunitas itu sendiri. Lalu pengalih-dayaan dari yang sebelumnya kita lakukan sendiri menjadi orang lain yang melakukannya. Lalu berikutnya yaitu dari proses bisnis. Proses bisnis di sini kita dapat melihat terdapat bagian dari proses complexity, di mana untuk penstandarisasi proses dan customize proses. Dan pertama di sana ada standarisasi proses. Di proses yang dilakukannya itu, semisal itu simple, kita hanya membutuhkan outsource. Semisal itu kompleks, kita harus memperoleh outsource yang selektif. Artinya outsource yang sudah ada, kita lihat mana yang perlu untuk kita pakai, mana yang tidak. Seperti itu. Lalu proses berikutnya adalah customize proses. Untuk proses yang simple, kita memerlukan outsourcing yang kita select atau yang kita pilih secara selektif. Dan juga automation. Di automation di sini karena berbentuknya customize, kita juga perlu outsource yang membantu dalam mengotomasikan produk kita. Lalu untuk proses yang kompleks itu dilakukannya di pabrik kita sendiri, tapi menggunakan outsource dan beberapa komponen yang diperlukan. Lalu untuk faktor berikutnya yaitu karakteristik tugas. Pertama yaitu skala ekonomi. Di sini kita melihat skala ekonomi kita itu seberapa besar sih, begitu. Lalu kedua yaitu transfer pengetahuan secara eksplisit dan terkodifikasi. Di sini maksudnya adalah bisakah fungsi dipetakan dan komunikasikan dengan jelas ke penyedia outsourcing, atau dengan kata lain kita membeberkan proses bisnis kita ke outsource secara lengkap, secara utuh, seperti itu. Lalu berikutnya adalah kepemilikan yang jelas tentang hak atau risiko kekayaan intelektual. Nah, ini sudah dibahas tadi, di mana hal ini perlu juga dirundingkan oleh pihak outsource agar tidak ada kerugian dari hak kekayaan intelektual produk kita. Nah, berikutnya adalah kemampuan vendor. Kemampuan vendor tersebut atau vendor outsource yang akan kita gunakan, apakah mempunyai kemampuan-kemampuan khusus yang kita perlukan, seperti itu. Lalu dari segi kepemerintahan perusahaan atau perusahaan itu sendiri sangat penting untuk melakukan yang namanya partnership dari segi developing produk itu sendiri atau R&D. Lalu melakukan kontrol untuk membatasi inovasi yang kita berikan kepada produk kita. Lalu adanya kontrol ex ante atau sebelum pekerjaan itu dimulai, dan ex post atau selama pekerjaan itu dilaksanakan, sehingga kita mampu memantau tugas-tugas yang kita berikan kepada outsource, sehingga tugasnya itu tidak merugikan kita, malah justru akan meningkatkan kualitas produk kita. Nah, lalu faktor berikutnya yaitu praktek terbaik, di mana di sini pihak outsource itu perlu melakukan prakteknya dengan hasil yang terbaik, sehingga produk yang akan kita luncurkan itu akan menjadi produk yang terbaik juga. Di sini ada beberapa hal. Pertama, memiliki alasan yang jelas untuk melakukan outsource itu tadi, di mana kita itu perlu memiliki alasan yang jelas untuk melakukan outsource, karena produk yang akan kita buat tidak SDM yang di perusahaan kita
tidak mencukupi untuk membuat produk tersebut. Otomatis kita harus memerlukan outsource. Lalu berikutnya, jangan melakukan outsource kalau itu membuat kacau, seperti kita melakukan outsource tapi hak intelektual kita ketahuan. Nah, lebih baik tidak melakukan outsource terhadap objek outsource itu sendiri. Berikutnya yaitu siapkan jenis hubungan outsourcing yang tepat. Nah, di sini yang harus kita bubuhkan yaitu MOU dengan pihak outsourcing, sehingga yang terjadi di dalamnya itu dapat perlindungan baik secara hukum agar outsourcing yang dilakukan berjalan dengan tepat. Berikutnya yaitu bersiaplah untuk kemungkinan serangan balik. Nah, di sini maksudnya outsourcing tersebut perlu kita lihat, semisal produk ini telah diluncurkan dan outsourcing telah menyelesaikan produknya. Namun outsourcing tersebut setelah produk kita luncurkan, mereka membuat produk sejenis. Nah, itu kita perlu mempersiapkannya sehingga produk yang akan dia luncurkan itu tidak lebih baik daripada produk yang telah perusahaan kita luncurkan sebelumnya. Lalu menginvestasikan waktu dan upaya untuk membuatnya bekerja. Di sini maksudnya adalah kita memberikan waktu dan tenaga dia agar pekerjaan yang dijalaninya itu mampu membuat produk terbaik, produk yang paling unggul bagi perusahaan kita. Dan yang terakhir yaitu perlakuan mitra yang setara. Di sini maksudnya pihak outsource atau pihak sumber daya perusahaan kita sendiri itu kita kelola sama, tidak pandang bulu dalam mengelolanya. Tuh. Nah, lalu faktor tambahan berikutnya itu pandangan ke depan atau kita looking forward, kita menatap masa depan. Di sini ada segi evolusi berkelanjutan. Dari segi evolusi berkelanjutan di sini kalau kita lihat skupnya ada 3 skup. Pertama, skala global, kita melihat beberapa migrasi dari daerah. Lalu kedua, secara politis, kita melihat retorika pekerjaan dan mitigasi tenaga kerja terdidik. Lalu dari skup secara manajemen, kita melihat keseimbangan di dalam perusahaan kita sendiri dengan aliansi strategis maupun dengan outsourcing. Nah, di part ini saya akan menjelaskan bagaimana sih outsourcing yang kita lakukan ini membuka inovasi pada perusahaan kita. Nah, karena di sini terdapat terobosan inovasi yang dikembangkan oleh ekosistem itu sendiri, di mana jaringannya mulai menjadi global, lalu inovasinya didasari oleh kolaborasi dan saling berbagi keahlian serta pengetahuan antara mitra. Kemudian proses inovasinya melampaui beberapa kelompok industri lokal dan batas-batas nasional. Untuk faktornya sendiri, ada beberapa faktor penggerak yang membuat inovasi ini menjadi terbuka. Pertama yaitu kompleksitas dan ketidakpastian R&D, lalu globalisasi industri, lalu konvergensi teknologi dan keterbatasan sumber daya. Nah, ini merupakan aliansi produk baru di mana kita melakukan aliansi strategis dengan mitra untuk membuat produk baru. Mengapa hal ini penting? Karena bentuknya itu unik sehingga akan menghasilkan inovasi yang baru. Kita saling sharing knowledge antar kita dengan mitra sehingga inovasi yang baru itu akan muncul. Nah, dan terdapat paradoks di sana di mana inovasi yang kita tawarkan sebelumnya dengan inovasi yang ditawarkan mitra sebelumnya akan memunculkan inovasi yang baru, sehingga di situ akan memunculkan paradoks inovasi. Lalu ada logika aliansi. Di sini
kita perlu memperinci tugas dan wewenang antar aliansi baik kita maupun mitra. Lalu saling berbagi pengetahuan dan keahlian. Nah, sehingga kita perlu kepercayaan, tetapi semisal ada beberapa pihak aliansi strategis kita tidak percaya, lebih baik tidak dilakukan aliansi produk baru. Nah, berikutnya adalah dari segi keberhasilan itu ada dua dukungan di sini yang dapat kita ambil, yaitu semangat kerjasama dan juga dari segi pemerintahan. Lalu dari mitra horizontal sendiri, mitra horizontal maksudnya yang sederet dengan kita atau kompetitor kita sendiri itu enggan berbagi pengetahuan. Tetapi inovasi mereka menunjukkan pertama tingkat kreativitas produk yang tinggi dan kecepatan perkembangan teknologi itu sendiri. Dan berikutnya adalah kedekatan geografis yang tidak menghambat pertukaran informasi. Di sini maksudnya mitra yang akan kita ajak kerjasama itu mempunyai hubungan relasi yang dekat secara geografis, secara lokasi. Jadi dalam melakukan hubungan interaksi tidak sulit. Nah, ini ada klaster industri. Klaster industri di sini dikonsentrasikan melalui konsentrasi geografis perusahaan dalam industri tertentu, seperti Lembah Silikon di California. Itu menumbuhkan inovasi karena pertama berbagi pengetahuan yang ditingkatkan dan ekonomi dalam infrastrukturnya. Nah, berikutnya adalah kita perlu belajar dari kolega atau mitra kita karena apa? Karena pertama hal itu menjadi kunci kesuksesan model inovasi yang kita lakukan. Berikutnya belajar kita ini dapat berkontribusi dengan hasil yang sangat positif. Lalu perusahaan ini perlu bermitra dan melakukan kegiatan R&D secara diam-diam sehingga hak intelektual kita itu tidak terganggu oleh pihak lainnya di luar perusahaan dan memperkecil tingkat risiko kemitraan kita. Nah, lalu berikutnya ada yang disebut manajemen hubungan konsumen atau CRM atau Consumer Relationship Management. Nah, di sini menjadi penting karena pelanggan itu merupakan inline terakhir dari produk kita, di mana pemasaran ini penting digunakan untuk mengembangkan hubungan yang erat selama jangka panjang produk ini kita pasarkan. Lalu ini juga menjadi solusi yang win-win solution antara kita dengan konsumen. Nah, berikutnya dari manajemen hubungan dengan konsumen ini kita mampu meningkatkan laba penjualan, lalu nilai produk kita akan meningkat dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya bahwa dari hitung-hitungan kita melakukan kegiatan ekuitas dengan pelanggan di tahun pertama kita pastinya dalam melakukan bisnis tahun pertama masih rugi, namun kita bisa lihat di warna biru itu dan warna putih mengalami peningkatan penjualan, dan yang biru itu adalah peningkatan pendapatan dari pembelian yang dilakukan berulang seperti itu. Dan hal tersebut apabila kita lakukan di tahun pertama dengan gigih, di tahun kedua sampai tahun-tahun berikutnya akan menemukan hasil yang optimum dan bisa kita lihat pencapaiannya seperti itu.
Nah, lalu ada beberapa data kuantitatif dalam CRM ini. Pertama, total biaya pemasaran, kedua, jumlah prospek yang dicapai, lalu jumlah prospek yang menjadi pelanggan, lalu penghasilan dari pembelian awal, lalu durasi retensi yang dilakukan untuk seorang pelanggan, lalu pendapatan tahunan yang diharapkan dari pelanggan, lalu biaya untuk melayani pelanggan, lalu biaya modal perusahaan, dan bahkan nilai saat ini atau yang bisa kita lihat adalah nilai perusahaan saat ini dan nilai perusahaan ketika telah melayani pelanggan yang telah disebutkan sebelumnya. Oke, tadi melanjutkan dari Ilham tadi. Jadi selanjutnya itu adalah ini merupakan bagian dari customer equity management process. Jadi bagiannya seperti ini dan akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk CRM Step 1 atau Customer Relationship Management Step 1 itu adalah mengidentifikasi konsumen berpeluang tinggi. Nah, dari Step 1 ini menghasilkan aliran pendapatan yang menguntungkan dari waktu ke waktu, atau juga bisa dikatakan NPV atau Net Present Value-nya itu lebih dari 0. Lalu yang kedua yang dihasilkan dari CRM Step 1 ini adalah kita bisa mengidentifikasi karakteristik kunci di antara pelanggan setia dan yang menguntungkan. Lalu menargetkan pelanggan selanjutnya yang memiliki karakter sama dengan pelanggan yang setia dan yang menguntungkan tersebut. Nah, lalu untuk yang ketiga itu adalah customer share of wallet. Artinya itu adalah persen dari bisnis dalam kategori tertentu yang dilakukan pelanggan dengan vendor tertentu. Maksudnya itu suatu produk itu dibuat tidak berdasarkan oleh satu vendor saja. Jadi satu produk itu dibuat berdasar dari beberapa vendor. Nah, semakin banyak vendor yang terlibat atau semakin besar share of wallet-nya itu, maka diartikan prospeknya itu baik. Nah, lalu ada cross buying. Cross buying itu maksudnya kita membeli produk dari berbagai kategori. Nah, untuk CRM Step 2 yaitu mengembangkan akuisisi strategi pelanggan. Nah, dalam step 2 ini kita harus tahu seberapa banyak uang yang diperlukan untuk mengajak customer membeli produk kita. Nah, hal ini itu tergantung dari kemungkinan realisasi arus kas dan saldo time horizon itu digunakan untuk mengganti biaya perolehan pelanggan dengan nilai seumur hidup. Nah, di step 2 ini juga ada 4 generic strategies. Maksudnya itu adalah seperti yang bisa kita lihat di samping itu, bagian atas itu kan retention profitability, dan bagian kiri itu artinya time horizon to recoup customer acquisition cost. Nah, maksudnya itu kalau suatu produk itu memiliki profit yang rendah dan memiliki jangka waktu untuk membeli itu pendek, maka kita hanya bisa membeli seadanya aja di jangka waktu tersebut. Tapi kalau suatu produk itu memiliki profit yang tinggi dan memiliki jangka waktu untuk membeli yang pendek, maka yang dilakukan adalah full throttle. Artinya itu kita harus menggenjot gimana caranya untuk bisa membeli produk dengan harga maksimal di jangka waktu yang pendek. Nah, lalu selanjutnya itu adalah jika suatu produk itu memiliki profit yang rendah dan jangka waktu yang panjang, maka nggak usah beli karena tidak terlalu menguntungkan. Dan yang terakhir adalah jika suatu produk itu memiliki profit yang tinggi dan memiliki jangka waktu untuk membeli yang panjang, maka kita harus memaksimalkan produk tersebut agar profitnya juga bisa maksimal. Nah, for generic strategis ini itu dipengaruhi oleh harga dan diferensiasi. Selanjutnya di CRM Step 2 adalah diferensiasi. Nah, maksudnya diferensiasi itu adalah meliputi dukungan layanan, interaksi pribadi, keahlian, dan efisiensi. Nah, diferensiasi itu lebih penting daripada kualitas dan kinerja pengiriman dalam pengaturan B2B atau business to business. Selanjutnya adalah harga. Nah, harga ini kita harus menggunakan taktik penetapan harga double edged sword dalam akuisisi pelanggan dan mempertimbangkan risiko mendapatkan
pemburu barang yang murah. Lalu ada mengartikulasikan dengan jelas keunggulan elemen non harga dalam proposisi nilai. Yang terakhir adalah menawarkan bargaining harga secara sederhana. Selanjutnya adalah CRM Step 3 yang membahas tentang mengembangkan portofolio strategi manajemen pelanggan. Nah, dalam step 3 ini kita harus menilai profitabilitas pelanggan dan durasi hubungan yang diproyeksikan. Maksudnya itu adalah tidak semua pelanggan tuh memiliki value yang sama, dan beberapa pelanggan yang loyal tuh mungkin membutuhkan layanan yang lebih ekstra daripada pelanggan-pelanggan yang lainnya. Selanjutnya dalam CRM step 3 ini adalah loyalty strategis. Nah, di loyalty strategis ini bisa dilihat di samping. Itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah butterflies. Nah, butterflies ini maksudnya adalah jika suatu produk itu memiliki harga yang tinggi, namun tidak memiliki relasi yang baik antara pelanggan dan si penjual. Nah, kalau true friends ini artinya adalah suatu produk ini memiliki profit yang tinggi dan memiliki relasi yang tinggi juga antara pelanggan dan si penjual. Yang ketiga adalah stranger. Stranger ini yang paling buruk karena memiliki profit yang rendah serta relasi yang rendah pula. Yang keempat adalah bare knuckles. Nah, bare knuckles ini memiliki relasi yang baik, yang tinggi, dan memiliki profit yang rendah. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah true friend. Nah, true friend ini merupakan kelompok pelanggan yang paling berharga karena memiliki profit yang tinggi dan memiliki relasi yang baik juga antara penjual dan pelanggan. Nah, true friend ini juga sangat menguntungkan dan loyal. Lalu, true friend juga berorientasi pada hubungan, misalnya mencari ikatan sosial, ekonomi, dan teknis. Jadi, true friend ini juga menjaga hubungan baik dengan komunikasi yang terbuka dan dilakukan secara terus-menerus. Untuk yang kedua yaitu butterfly. Butterfly ini merupakan kelompok yang paling berharga kedua karena memiliki relasi yang baik tapi harganya tidak terlalu baik. Nah, risikonya itu adalah investasi berkelanjutan setelah mereka selesai membeli. Nah, yang bisa kita lakukan di butterfly ini adalah kita harus melakukan menggait sebanyak mungkin bisnis mereka dalam waktu yang singkat. Lalu yang ketiga yaitu bare knuckles. Nah, bare knuckles ini bisa dinilai loyal karena mereka menginginkan hubungan yang dengan jangka panjang. Nah, bare knuckles ini tidak terlalu menguntungkan karena ukuran atau volume transaksi yang rendah dan biaya untuk melayani mereka tuh mungkin tinggi. Nah, yang kita lakukan di bare knuckles ini adalah renegosiasi yang mungkin diperlukan. Selanjutnya adalah stranger atau tipe terakhir dan tipe yang paling tidak menguntungkan. Jadi stranger ini potensi keuntungannya itu terbilang rendah dan berorientasi transaksi, yaitu fokus pada harga alih-alih nilai. Lalu dalam stranger ini komunikasi membeli dan penjual itu terbatas. Jadi relasi yang mereka lakukan tuh tidak terlalu baik. Nah, risiko dari stranger adalah sumber daya yang terbuang karena mereka tidak memiliki relasi yang baik, jadi resource-nya itu juga nggak terlalu terpakai. Dan perusahaan tidak boleh berinvestasi dengan memasarkan kepada orang asing. Nah, yang harus kita lakukan di stranger ini adalah kita harus transaksinya itu harus menghasilkan keuntungan. Nah, selanjutnya itu adalah which customer are really profitable. Nah, ini bisa ini seperti rangkuman dari slide sebelumnya ya, dari slide yang sebelumnya. Saya skip aja ya. Selanjutnya adalah CRM software. Nah, di CRM software ini CRM software ini digunakan untuk mengambil data tentang pelanggan dari kontak apapun di dalam perusahaan tersebut. Nah, di CRM software ini memiliki kemampuan yaitu untuk melacak profitabilitas, mendeteksi ketidakpuasan sebelum pelanggan selesai melakukan transaksi, dan memperbaiki atau improvement. Maksudnya improvement itu mereka improvement di bidang penjualan produk,
penyimpanan, loyalitas, dan pendapatan. Selanjutnya dari CRM software itu, perangkat lunak yang termasuk dalam CRM software itu adalah otomasi tenaga penjualan, otomasi pusat panggilan, otomasi pemasaran, penjualan web, konfigurator web, dan analisis dan pemasaran web. Nah, untuk pendapatan dari CRM software ini diproyeksikan melampaui 7,8 miliar dolar di seluruh dunia pada tahun 2008. Nah, terlepas dari hal-hal yang tadi, CRM software ini hampir sepertiganya penyebaran CRM software ini gagal. Terus perwakilan penjualan dapat menolak CRM karena kurangnya pelatihan dan pemahaman. Lalu sasaran manajemen puncak harus diselaraskan dengan sasaran dari CRM tersebut. Lalu yang terakhir adalah filosofi pemasaran hubungan harus datang sebelum sistem CRM tersebut dilakukan. Oke, sekian saja. Sudah.